Sayembara 10 juta bagi yang menemukan kecurangan di Pilgub Jakarta, menjadi bumerang terhadap RK Suswono. Usai sayembara itu diumumkan, kini masyarakat ramai-ramai melaporkan kecurangan yang dilakukan kubu RK Suswono sendiri, dan menagih uang 10 juta yang dijanjikan. Di media sosial, masyarakat menagih janji tersebut serta mengunggah bukti sejumlah foto dan video sembako, bergambar pasangan yang diusung belasan parpol itu. Kapan nih, janji 10 juta itu dipenuhi? Penghitungan suaranya itu memang precise, jadi walaupun bedanya tipis precise. Dan C6 tidak adanya dikasih undangan memilih itu tidak akan secara theoretically tidak akan membuat adanya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang hanya mungkin dilakukan seandainya memang ada beberapa kriteria. Misalnya tadi ada ketua KPPS mencoblos pasangan calon tertentu, apalagi jumlahnya banyak. Nah itu bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi sekali lagi ya, apakah itu bakal signifikan atau tidak mempengaruhi hasil pilkada. Karena kalau jaraknya misalnya sekitar 2000-an, sementara katakanlah berapa, 300 ya satu TPS itu yang diulang atau 500, maka ya tidak ada gunanya juga karena tidak akan mengungguli perolehan suaranya ya, tidak akan mengubah konstelasi 50% itu. Tapi kalau mengubah konstelasi 50% bisa saja terjadi. Itu step pertama yang saya bayangkan yang dilakukan oleh Ridho. Nah, step kedua adalah ya ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari di mana lagi celah-celahnya. Jadi step pertama berharap ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Step berikutnya adalah mempermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Macam-macam lah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dua putaran Pilkada Jakarta. Assalamualaikum Bapak-Bapak petugas. Kita mohon izin ya, ingin menyampaikan orasi-orasi kita Bapak. Kalau kita orasi kita berjalan lancar, damai Bapak. Mohon izinnya pada seluruh petugas. Tetap santai. Satu komando. Dua putaran. Pilkada juga 2 putaran. Ayo kita kumpul dulu, kumpul. Tolong kawan-kawan relawan, ormas dan lain-lainnya, kita tertib, kita sampaikan aspirasi kita dengan baik, ya, dengan cara yang sopan, yang santun. Mari kita bersatu. Maju semua merapat dengan rapi, dengan tertib. Setahu saya angkanya sudah real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Prambang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya. Itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan.
Tapi tadi pagi saya ke DPR mewawancarai Pak Dasko, Pak Anies, bahwa pihak dari Ridwan Kamil sendiri menemukan beberapa kecurangan dan itu mengindikasikan bahwa mereka yakin ada 2 putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Kita lihat angka KPU aja. Soal ini Mas, Udah memberikan selamat dulu ke Pak Rano dan Pak Saya Prabowo. kan gini, saya ini ngobrol terus. Kalau pihak lain ngasih selamat, saya ini kan bersama-sama, jadi ya tentu ngasih selamat. Tapi jangan dibayangkan seperti saya ini pihak lain lalu ngasih selamat. Saya ikut mendukung dan komunikasi terus tiap hari, tiap waktu telepon. Jadi ya, ucapan selamat itu menjadi pertanyaan kalau pihak lain, ya kan? Kalau pihaknya sama-sama, ya wis. iya ya, memang bagian dari itu. Alhamdulillah. Setahu saya angkanya sudah real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Prambang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya. Itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan. Tapi tadi pagi saya ke DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, rupanya masih dispute juga Pilkada DKI ya, soal 1 putaran atau 2 putaran. Seperti kata Anies, sudah ditetapkan oleh KPU bahwa hasilnya itu adalah 1 putaran ya, dengan 50,07% ya. Jadi seperti berita tanggal 28 ya. Raup 50,7%, Pramono Rano klaim menang di Pilkada Jakarta 2024. Oke, 50. Tapi ada yang bilang 50,07% ya. Jadi itu berbeda ya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangannya di Pilkada Jakarta 2024. Deklarasi itu dilakukan di kediaman Pramono Anung di Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor urut 3 Mas Pram dan Bang Dul telah memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta dalam 1 putaran dengan perolehan 50,07%, ujar Pramono. Jadi 50,07% ya, itu berbeda ya. Karena kalau 50,7 itu hampir 51, kalau ini lebih sedikit lah dari 50%. Tetapi berapapun mau 50% plus 1 mentok, tentu tetap menang 1 putaran. Hanya saja persoalannya adalah saudara sekalian, tentu kalau tidak ada misalnya klaim pemungutan suara ulang misalnya ya, atau penghitungan suara ulang dan lain sebagainya. Makanya kita harus lihat ya, apakah kemudian akan ada hal-hal seperti itu. Dan tim Ridwan Kamil rupanya sudah menyiapkan strategi ya, dan strategi itu strategi yang ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang umumnya kalah ya, atau tertinggal suaranya, yaitu tim Ridwan Kamil perintahkan sejumlah saksi tolak BAP rekap kecamatan ya, gitu ya. Oke, coba kita bacakan CNN Indonesia ya. Kubu calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil Suswono menginstruksikan saksi mereka di sejumlah kecamatan untuk tak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris tim pemenangan Ridho Basri Baco menyampaikan mereka menginstruksikan itu ke sejumlah kecamatan yang dirasa terjadi kecurangan di sana. Terkait dengan rekapitulasi di kecamatan, di beberapa kecamatan yang kita duga, kita rasa itu ada ketidakpuasan, ada kecurigaan, maka memang kita mengarahkan kepada saksi untuk tidak menandatangani berita acara tersebut, kata Basri di kantor DPD.
Namun Basri tak menjelaskan lebih rinci di berapa kecamatan mereka menginstruksikan saksinya tak menandatangani BAP hasil rekapitulasi. Selain menginstruksikan saksi di sejumlah kecamatan, Basri juga menyebut tim Ridho meminta pemungutan suara ulang di daerah-daerah yang banyak warganya tak menerima formulir C6 sebagai undangan pencoblosan. Oke, nanti kita bahas ya. Ia mengaku banyak titik yang pembagian formulir C6 itu bermasalah sehingga angka partisipasi masyarakat pun menjadi rendah. Titik-titik PSU ini sudah ada, sudah banyak sekali, ini nanti bisa dilihat teman-teman media. Ini mereka datang ke Bawaslu sendiri dan melapor, dan ini bukti laporannya asli dan masih kita himpun terus ucapnya karena dikasih hadiah kan. Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 telah dilaksanakan pada Rabu 27 September lalu. Ridho terlibat saling klaim data perolehan suara dengan rivalnya Pramono Anung Rano Karno. Data internal Ridho juga mencatat bahwa perolehan suara mereka tertinggal atas Pramono Rano. Ridho mengklaim Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung 2 putaran, sedangkan Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangannya di putaran pertama dengan perolehan suara di atas 50%. Hasil real count versi internal Ridho dengan data yang masuk sebanyak 99,99% mencatat Ridho duduk di posisi kedua dengan perolehan 1.748.714 suara atau setara dengan 40,17%. Lalu Pramono Rano duduk di posisi pertama dengan perolehan 2.145.494 suara atau setara dengan 49,28%. Sementara di sisi lain Pramono Rano juga mendeklarasikan kemenangan satu putaran. Mereka mengklaim unggul dengan perolehan 2.183.577 ya. Oke, sobat era sekalian. Suara atau sama dengan 50,07% berdasarkan rekapitulasi internal. Jadi sobat era sekalian, ada 2 step ya yang akan dilakukan oleh pasangan Ridho ini adalah mencari di daerah mana mereka bisa mempermasalahkan. Tapi jangan lupa undangan C6 itu tidak menjadi alasan untuk PSU pemungutan suara ulang. Kenapa? Karena undangan itu tidak bersifat, maksudnya kalau tidak diundang, bukan undangan itu bukanlah syarat sahnya untuk memilih. Jadi untuk memilih itu tidak perlu menggunakan surat undangan ya. Yang penting tercatat di dalam daftar pemilih tetap ya, kemudian mencatatkan namanya. Yang penting ada daftarnya. Kalaupun tidak ada daftarnya, boleh memilih setelah pukul 12 dengan menunjukkan ini I'm not sure, tapi kalau dia menggunakan presiden pilek harusnya bisa memilih dengan menunjukkan KTP atau paspor, tapi setelah jam 12 ya, harusnya begitu. Nah, tetapi saudara sekalian, yang paling penting adalah bahwa penghitungan suaranya itu memang precise. Jadi walaupun bedanya tipis, precise. Dan C6 tidak adanya dikasih undangan memilih itu tidak akan, secara theoretically tidak akan membuat adanya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang hanya mungkin dilakukan seandainya memang ada beberapa kriteria. Misalnya tadi ada ketua KPPS mencoblos pasangan calon tertentu, apalagi jumlahnya banyak. Nah, itu bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi sekali lagi ya, apakah itu bakal signifikan atau tidak mempengaruhi hasil pilkada. Karena kalau jaraknya misalnya sekitar 2000-an, sementara katakanlah berapa, 300 ya satu TPS itu yang diulang atau 500, maka ya tidak ada gunanya juga karena tidak akan mengungguli perolehan suaranya ya, tidak akan mengubah konstelasi 50% itu. Tapi kalau mengubah konstelasi 50% bisa saja terjadi. Itu step pertama yang saya bayangkan yang dilakukan oleh Ridho. Nah, step kedua adalah ya ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari di mana lagi celah-celahnya. Jadi step pertama berharap ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.
step berikutnya adalah mempermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Macam-macam lah. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. MK sendiri bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Walaupun kuantitatif jelas lebih gampang dibandingkan kualitatif yang kadang-kadang kita juga bingung apa yang dimaui MK sesungguhnya dalam kita mempresent sengketa hasil pemilu. Ya, kualitatif oke, kuantitatif oke, tetapi kualitatif yang bagaimana yang akan diterima. Kalau kuantitatif jelas yang signifikan mempengaruhi hasil ya atau mempengaruhi dilaksanakan putaran kedua atau tidak, begitu. Begitu ya sobat era sekalian, dan hari ini hari yang panjang karena saya ikut juga di perhelatan 212 sebagai pendengar tentunya ya, bukan sebagai pembicara. Saya hadir ya karena diundang ya. This is the third time saya diundang, tetapi the second time atau the twice ya. Karena waktu di tahun 2020 saya diundang juga, waktu itu hanya dilakukan di kediaman Habib Rizik ya. 2021 pada waktu itu kalau tidak salah digelar di Masjid Artin ya. 2022 mencoba untuk membuat demo tetapi kemudian dilarang. 2023 ramai karena ada isu Palestine dan ini lumayan lah ya, walaupun tidak seramai tahun lalu rasanya ya. Oke saudara sekalian, itu saya duduk di samping Marwan Batubara dan Said Didu. Mr. Said Didu ya. Entah siapa yang mutunya ya. Oke, sobat semuanya, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Pesan kepada Pak Prabowo, sudahlah Pak Prabowo, damaikan mereka dan tinggalkan gaya-gaya lama rezim Jokowi. Kim Plus itu serakah, sudah menang di banyak daerah masih belum puas. Ya sebenarnya ini harus dikaitkan dengan orang perorangannya ya. Ya, jadi Kim Plus itu apa sih? Nggak jelas Kim Plus itu sebenarnya kan. Yang paling penting adalah yang menang itu partai politik sesungguhnya yang punya pengaruh langsung ya. Kalau ada kotak kosong maka kotak kosong yang menang. Harus ada undang-undang anti cawe-cawe mantan yang mental pencuri ya, yang mental pencuri. Waktunya Garuda Biru darurat Jakarta. Cara paksa begini saya mengajukan pertanyaan kepada PKS, tetap akan bela kebenaran atau kepentingan diri, dan Bapak HRS akan tetap bela kebenaran atau menanti PDIP atau anti PDIP ya. Saya kira kalau Habib Rizik jelas ya mengatakan sudah selesai pilkada itu ya, kembali kita bersatu, itu kata-kata dia tadi ya di Monas ya. Jadi jangan sampai kemudian pilkada membelah umat, itu yang dikatakan dia. Harusnya satu putaran karena Pram Rano sudah melebihi 50% plus satu suara. Tidak ada alasan dua putaran. Mulyono sudahilah itu. Sekarang bisa pakai aplikasi kok, tidak perlu C6 lagi tuh ya. Minyak goreng naik lagi, puyeng Bang Refli. Itulah manusia kalau udah rakus kekuasaan. Riweh si Kim Plus mah rungkat selebau. Biaran dua putaran tapi jangan didukung Anies Ahok. Rano udah sombong menang bukan karena Anies Ahok. Apa kabar KM50 Bung? KM50 nanti kita tunggu tanggal mainnya ya. Sebentar lagi KM50 itu tanggal 7 Desember ya. Besok sudah tanggal 3, 4, 5, 6, 7 hari Sabtu ya. Akhirnya nonton juga secara langsung berbicara politik Indonesia. Saya speechless. Dengar-dengar katanya Jokowi rugi besar gara-gara pilkada Jakarta kalah. Betul atau enggak tuh beritanya? Ya orang mengatakan yang keluar uang Jokowinya ya. Tidak pernah puas-puasnya, tidak pikirkan punya harga diri lagi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Puyeng aing kalah di Jakarta. Ya, saudara sekalian, itu saja ya. Sekali lagi kita harus mencari pemenang yang genuine. Tetapi juga tidak bisa menghalangi hak pasangan lain untuk memperkarakan ini. Misalnya di Mahkamah Konstitusi, apa boleh buat ya. Yang paling penting adalah bagaimana ini harus kita lakukan secara baik ya.
Itu saja sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Ciao. Yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami seluruh rakyat akan dukung Bapak. Kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur ya ikhwan. Nah baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan. Alhamdulillah. Pilpres sudah selesai. Pilkada sudah selesai. Pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini. Baik pilpres maupun pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara. Berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah?